Shalom warga kerajaan, selamat datang kembali di program Kingdom Culture. Saya percaya saudara diberkati melalui program ini. Dan kali ini kita kembali ngobrol-ngobrol dengan Bapak rohani kita, yaitu Pastor Timotius Arifin. Wow, luar biasa. Terima kasih waktunya Pak, yang selalu menyediakan waktu untuk kita anak-anaknya. Kalau kita bicara shalom itu sebenarnya apa sih Pak? Orang Kristen bilang shalom, shalom. Oke. Sebenarnya shalom, bukan shalom, bukan. Oke. Ya, ada teman saya baru bertobat, mau gaya-gaya dia bilang slalom, tambah salah. Selalu. Ada yang tulis pakai Y, ada yang pakai SH. Itu yang betul tuh kan shin, Oke. huruf shin, SH. Oke. Shalom bukan cuma damai, tapi lebih jauh dari itu. Kemenangan, kemuliaan, berkat bagimu, perlindungan, semua cuma dalam satu kata shalom. Jadi it's not halo. Ya, bukan halo. Sekedar sapaan. Bukan, ya. itu memberkati. Oke. Wah, luar biasa sekali. Dan di episode kali ini kita ada sesi Q&A. Wah, luar biasa. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, banyak sekali, tapi kita pilih beberapa. Salah satunya tadi perbedaan. Sebenarnya yang benar itu shalom pakai H atau Y, tadi udah terjawab. Dan kemudian bagaimana sih caranya selalu berada dalam rencana Tuhan dalam hidup kita? Oke. Ketika saya memakai shirt ini, saya pastikan kancing pertama itu betul. Oke. Ya dah. The right priority akan memberikan the right result. Jadi Tuhan Yesus berkata, seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all these things shall be added unto you. Jadi pertama, apa yang kamu cari? Yesus tanya murid-muridnya, what do you seek? Apa yang kamu cari? Nah, kalau kamu cari things, kamu akan kacau seumur hidup. Cari dulu kehendak Tuhan, dan yang lainnya akan ikut dengan sendiri. Nah, itu ya jawabannya singkat, jelas, dan padat. Bagaimana caranya selalu berada dalam rencana Tuhan? Ya, carilah kerajaan dan kebenaran Tuhan. Nah, terus kemudian, gini agak santai nih. Apa sih rahasia seorang Timotius Arifin dicintai ribuan orang? Oh, mas saya. Firman Allah mengatakan dengan jelas, nama baik jauh lebih baik dari minyak yang mahal. Artinya nama baik itu jauh lebih baik dari kapital. It's the best capital. Itu pertama. Jaga dirimu sendiri kata Tuhan. Dan saya ngajarkan pada jemaat, ada 3 hal yang dicari orang. Ada uang, ada orang, ada barang. Right priority adalah orang. Kedua uang, ketiga baru barang. Love people. Kata Rasul Paulus, kalau aku mengasihi masa aku kurang dikasihi. Nah, saya belajar dari Rasul Paulus. Ada teman saya tadi nyelenting, Pak. Saya tidak butuh dicintai banyak orang. Saya hanya ingin dicintai satu orang, yaitu Vivi Sarah. Luar biasa. Soalnya hater saya banyak. If you follow Jesus, people will hate you. Jangan kira, sebab firman Tuhan berkata, celakalah kamu kalau kamu dipuji semua orang. Sebab demikianlah mereka memperlakukan nabi-nabi palsu. Iya tak? Kalau kita melakukan kebenaran, itu musuhnya pasti banyak. Tetapi tidak akan kurang dikasih. Yang penting dikasih Tuhan. Yes, itu yang terpenting ya. Sebenarnya itu buah juga ya. Perlu seirama ya. Ada yang dicintai, ada haters. Nah, ini menarik kalau kita ngomong kalau haters. Kalau kita nggak punya karunia apapun, no haters. Betul, nyaman ya Pak ya. Nah, menarik sekali kalau kita ngomong haters. Zaman sekarang media sosial kan haters itu banyak sekali, dan media untuk mengkomen, menghakimi itu gampang banget gitu. Sebenarnya gimana sih cara Pak Arifin tuh meresponi haters gitu? Oh gini, kita pelajaran pertama buat tentara itu tiarap. Ya toh, tiarap saja, diam aja. Let God defend you. Ya. Oke, ingat ya, kalau haters banyak biarkan Tuhan bekerja. Diam aja. Tiarap aja. Yang di luar Tuhan aja seperti Socrates berkata begini. If people speak evil of you, orang katanya yang jelek tentang kamu, hiduplah demikian rupa sehingga tidak ada orang yang mau percaya. Iya. Nih, 3 minggu yang lalu saya dibilang kawin lagi. Saya begitu mesra. Masih ada ya? Oh iya. Luar biasa cari berita ya. Iya. EGP. Pertanyaan berikutnya,
Shalom Pak Arifin, bagaimanakah mempertahankan prinsip-prinsip kerajaan Allah? Bagaimana mempertahankan prinsip kerajaan Allah? Iya. Oke. Pertama kita harus tahu, Yesus tidak mendirikan republik Allah. Oke. Tapi kerajaan. He's the king. Di dalam republik kamu bisa protes. Kamu bisa demo. Nah, di dalam Lukas 19 ada orang-orang demo tidak mau terima Yesus sebagai raja. Hukumannya mati. Jadi pertama prinsip yang benar tadi saya kasih contoh, the right priority. Ya, Tuhan, istri saya, lalu tugas-tugas ya, baru pelayanan bagi mereka yang bekerja, dan yang paling akhir tuh hobi. Orang Amerika hobi nomor 1. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Oke, tidak terasa kita sudah di bulan ketiga di bulan Maret. Kayaknya barusan kita merayakan Natal gitu ya. Dan sebentar lagi kita merayakan Paskah. Nah itu kan kedua hari raya, kalau kita sebut hari raya. Sebagai pusat kekristenan kan sebenarnya Yesus Kristus. Sebenarnya saya mau tanya secara pribadi, sebenarnya purpose utama dari Yesus datang ke dunia itu seperti apa sih Pak? Kita tahu bagaimana dia juga disebut the second Adam or the last Adam. Adam pertama disuruh mengelola bumi ini bukan sebagai asset manager, apalagi cuma jadi tukang kebun, tapi jadi raja. Untuk jadikan bumi ini seperti surga, ya, on earth as it is in heaven. Surga is a real place. Kerajaan surga adalah sebuah kerajaan. Banyak orang salah dicampur adukkan. Nah, Indonesia itu tempat, tapi Republik Indonesia, kalau bahasa Malaysia kerajaan Indonesia, it's a government, gitu ya. Jadi itu kita harus bedakan keduanya, ya. Purpose utamanya adalah mengembalikan apa yang manusia hilang. Oke. Satu hari saya pernah dengarkan seorang berkata, si Adam ini kehilangan job sebagai tukang kebun. No, dia kehilangan kerajaan. Dia kehilangan yaitu otoritas. Otoritas. Ya, otoritas. Dia kehilangan dominion. Dominion itu memerintah sebagai raja. Dulu semua makhluk itu kecuali manusia lain harus di bawah dominion, dan Yesus kembalikan itu kepada manusia. Jadi kalau kita ngalami diselamatkan, terus dibenarkan, dikembalikan itu otoritasnya atas kuasa kegelapan, atas alam, atas bumi ini. Jadi kita bukan dipengaruhi bumi, kita mempengaruhi bumi. Jadi tujuan Yesus bukan cuma kita diselamatkan. Ini penting ini. Karena kebanyakan orang memberitakan kita cuma diselamatkan. Bahkan ada yang berkata, apa itu? Oh, dibilang Yesus menyembuhkan, menolong, memulihkan. Tidak, Yesus cuma mengeluarkan kita dari dunia. Oh no, Yesus berkata, you are in the world but not of the world. Kamu di dalam dunia bukan berasal dari dunia. Pernah lihat ikan yang dagingnya asin? Tidak pernah tuh? Ikan di laut maksudnya. Tidak ada kan? Kecuali ikan mati. Dia ada di air asin, tapi dia tidak terpengaruh. Jadi salah sekali kalau cuma itu. Kalau cuma diselamatkan, tidak tercapai tujuannya. Dikembalikan sebagai pengelola, penguasa bumi. Istilahnya kolonisasi. Kolonisasi. Surga terhadap bumi. Itu kenapa visi kita adalah menjadi perwakilan kerajaan surga gitu ya. Setiap orang percaya dan setiap gereja itu bahasa aslinya kan sebetulnya eklesia. Eklesia itu istilah politik. Ya, polis itu kota, politik itu pengelolaan kota, ya. Maka sebetulnya itu istilah, kenapa murid-murid tidak tanya, guru apa itu eklesia? Matius 16 sebagai contoh. Mereka ngerti. Sebab tentara kerajaan Romawi dengan kerajaannya itu punya eklesia di setiap kota, yang dewan kota yang mengelola kota itu.
Jadi yang jelasnya itu tujuan Yesus ke bumi itu mengembalikan the culture of heaven, kerajaan Allah, otoritas kerajaan Allah, hukum-hukumnya kerajaan. Dia berkata, contoh culture of heaven gini, ini kan tema kita culture of heaven. Kamu telah mendengar, jangan berzina. Nah itu perjanjian lama. Dan semua agama mengajarkan yang baik itu, kecuali mungkin yang ngaco lah ya. Tapi aku berkata padamu, barang siapa melihat seorang perempuan, ini bisa laki-laki, lalu menginginkannya dalam hatinya, terjemahan lain tergerak syahwatnya, sudah berzina dalam hatinya. It's a higher culture, the highest culture. Yang bedakan satu bangsa dengan bangsa lain kan kebudayaannya. Ya toh, contoh lah. Nah, Cina dengan Jepang lebih tinggi. Ketemu orang hormat, ya. Itu sebagai contoh. Iya. Budayanya beda ya. Iya, yang membedakan satu dengan yang lain adalah, dan saya ingat Dr. Miles Monroe mengatakan, there's nothing more powerful than culture. Ya toh? Dunia ini clash soal kebudayaan. Iya. Kalau kita bicara tentang kingdom culture tadi dikatakan bahwa sebenarnya kita manusia itu dikembalikan hakikatnya seperti semula. Sebenarnya implementasinya bagi kita anak-anak muda itu contohnya seperti apa ya Pak? Misalnya, God is holy, Tuhan itu suci. Ya toh? Dulu waktu saya remaja, cuma ada satu gadis hamil di luar nikah, gempar seluruh Indonesia. Sekarang ini dibuat guyono, MBA, marriage by accident. Sedih kita. Apalagi kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang sopan, bangsa yang sungguh-sungguh menjunjung tinggi nilai-nilai. Belakangan ini, ya itu yang harus dikembalikan. Sebagai contoh itu, kekudusan dan kebenaran ini. Ya, dan itu harus ditanamkan dari keluarga dulu sebenarnya. Oh, of course. Betul. Ya, tugas daripada Abraham pertama bukan sebagai nabi tapi sebagai father. Dalam Kejadian pasal 18 dikatakan engkau memerintahkan, bukan menganjurkan, bukan menasihati, memerintahkan anak-anakmu dan semua yang lahir di kemahmu, di rumahmu untuk mengikuti perintah Tuhan. Diperintahkan, ingat kata kunci diperintahkan. Ya, harus. Java itu istilah tentara, komandan kepada anak buah. Dan sekarang tuh dibilang ya kuno, dibilang child abuse. Iya. Dan ini ada yang statement menarik dari Tuhan Yesus, Pak. Di dalam Matius 4 ayat 17. Di situ dikatakan sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Itu sebenarnya makna untuk masa kini. Saya percaya itu juga kekal, relate, selalu relate gitu ya. Dengan kasus obrolan kita tadi itu seperti apa Pak implementasinya? Saya seorang pengusaha dan saya tidak akan menyerahkan hidup saya untuk mengikuti dan jadi pemimpin agama. Agama itu bagaimana berbuat baik untuk mencapai surga. Tapi karena dia mengajarkan tentang kerajaan. Semua Bible isinya tentang raja dan kerajaannya. Nggak ada hubungannya dengan agama ya Pak? Nggak ada, sama sekali tidak. Masalahnya orang Yahudi menjadikannya agama. Ya, barang siapa meludah ke tanah hari Sabat itu bekerja, karena tanahnya bekerja kena air itu. Pergi ke sana. Sorry, it's not holiness, it's foolishness. Itu hari Sabat, kamu tidak boleh menekan tombol daripada elevator, lift, sebab itu bekerja. Jadi liftnya berhenti di setiap lantai. Menyedihkan. Yesus datang membawa kerajaan dan mengembalikan kuasa kerajaan itu kepada umat yang dipilihnya, yang diselamatkannya. Jadi dikembalikan pada harkatnya. Iya. Kan dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa kemuliaan itu? Dominion. Karena pertama kita harus kembali Kejadian 1, 26, 28 dan selanjutnya. Pertama itu adalah keserupaan. Oke, keserupaan. Ya, keserupaan. Manusia bukan termasuk mamalia.
yaitu binatang yang menyusui. Kita ini different class. Kita ini sebetulnya in God class. Wow. Loh benar. Karena itu manusia satu-satunya makhluk yang berjalan tegak. Karena itu membedakan kita dan bukan ya berhubungan seperti binatang ada waktunya. Kita satu-satunya yang dikasih kehendak bebas. Mungkin saya mau tambahkan sedikit, Peter. Apa artinya repent? Nah, repent. Repent itu bukan cuma berbalik pada Tuhan, tapi kembali ke puncak. Bangunan tertinggi dalam sebuah apartemen namanya penthouse. Kita dikembalikan pada puncak ciptaan Tuhan, yaitu memerintah bersama dengan Dia. Jangan anggap enteng istilah diadopsi oleh Tuhan. Kita jadi anaknya Tuhan. Tidak semua manusia di bumi ini anak Tuhan. Tidak. Kerajaan Allah, Kingdom of God is at hand, artinya dalam jangkauan. Lalu rajanya datang. Dan dia tunjukkan kuasa, dia jamah orang kusta, celikan mata orang buta, yang tidak ada biji mata diambilkan tanah, digelintir sedikit, dibuat kayak bola mata, dimasukkan, ya ditempelkan, melihat kembali. Dan Tuhan perintahkan itu pada murid-muridnya termasuk kita. Kalau enggak ngapain? Saya serahkan seluruh hidup saya, tinggalkan Surabaya, tutup perusahaan saya karena itu panggilan. Bukan cuma job atau profession atau work, it's a calling. Calling. Dan menarik sekali di terjemahannya The Passion Translation itu accessible, Pak ya? Ya, accessible. Wah. Accessible itu at hand itu orang bingung. Apa itu? Bisa diakses. Dan firman Allah mengatakan oleh darah Yesus kita punya akses kepada takhta kasih karunia. Iya. Akses itu penting. Tidak semua orang punya akses kan. Iya. Jadi memang kunci kita sudah dibenarkan, sudah dikembalikan ke posisi semula oleh darah Yesus. Iya. Dan tentunya kita juga berjalan dengan kuasanya, Pak. Sekarang. Ya, dalam Roma 8 seringkali cuma disebut ayat 28. Yang penting ayat selanjutnya, ya toh, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Banyak orang cuma sampai dipanggil, harus dibenarkan, justified. Justified itu istilah ini ya, istilah hukum. Baru dimuliakan. Luar biasa sekali obrolan kita saat ini, menjadi berkat pribadi bagi saya, dan kita akan lanjutkan sesi Q&A berikutnya. Dan ada salah satu pertanyaan di dalam sesi Q&A adalah sebenarnya ada berapa Injil di dalam Alkitab? Oke, see you.